menyikapi masalah penelitian, kajian, yaitu harus disikapi dengan penelitian juga. Jadi karena masalah nasab ini adalah masalah sejarah berkaitan dengan data-data, maka untuk sementara ini data yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin itu valid, benar. Jadi berarti memang nasab dari para habaib tidak tersambung, walaupun ada pendapat dari Syekh Ali Jum'ah, Syekh Mahdi Rojai yang mengatakan sambung, tapi beliau tidak mendukung dengan data. Maka untuk sementara seperti yang dikatakan oleh Kiai Profesor Dr. Agil Siraj, untuk sementara pendapat Kiai Imad ini valid, akurat. Mereka verifikasi. Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi nantinya. Syiah saja di Madura, di Puger, di Bondowoso, di Bangil, di Surabaya, di Madura, kita bisa kasih shock terapi dengan tegangan tinggi. Pasukan-pasukan mereka kita rontokkan, apalagi pasukan-pasukan Dajjal Imad ini kita akan berikan shock terapi dengan tegangan tinggi. Kalau tidak gitu, tidak akan pernah selesai ini. Ana Hamidi min Jawa Syarqiyah min Tanggul min Ala Ba'alwi. Ngomong nasab apa enggak nih malam ini? Ngomong nasab apa tidak? Nanti ada yang marah, nanti dikatain Wahabi, nanti dikatain Khawarij. Ini kalau dibiarkan ini, Dajjal ini akan mempengaruhi orang-orang awam. Betul. Kitab ini tidak ada yang membantah kitab ini kecuali aliran sesat Wahabi dan Syiah. Imad selalu mengambil kata-kata dari Bimbas, selalu mengambil kata-kata dari Syekh Mikbil. Jangankan Alawiyan yang dinafikan, kuburan Nabi di Madinah aja dinafikan oleh Syekh Mikbil. Apa itu yang sampai mau ikut? Kira-kira saya Wahabi apa NU? Saya Syiah apa NU? Saya iblis apa Muslim? Setelah kita baca nanti, kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap Imad dan pengikut-pengikutnya Imad. Akan tetapi nyambungnya keturunan Said Isa dari anaknya yang bernama Ahmad. Ahmad Muhajir ini punya anak. Yang pertama anaknya namanya Muhammad bin Ahmad. Anak yang kedua bernama Abdullah, yang panggilannya dipanggil Ubaidillah. Ini kitab namanya Tahdhibul Ansab, dikarang oleh Imam Al-Ubaidili, wafat 432 Hijriah. Nggak ada nama Ubaid disebut sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ini kitab abad kelima, namanya kitab Al-Majdi, kalangan Imam Al-Umari. Tidak ada Ubaid dicatat sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ini kitab masih abad kelima, namanya Muntaqilatut Talibiyah, karangan Ibnu Toba, abad kelima Hijriah. Tidak ada Ubaid dicatat sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Lalu apakah benar Habib perkataan-perkataan mereka yang mengatakan Abdullah bin Ahmad Muhajir itu tidak ada? Ini semua karangan-karangan Dajjal Imaduddin dan pengikut-pengikutnya. Perhatikan, ini kitab yang paling tertua yang ditulis Ibnu Toba. Tahun di sini 478. Disebutkan di sini Dzakara walad Sayyid Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi. Disebutkan anak dari Isa, Sayyid Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi. Ibn Ja'far Shadiq. Ini kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, kitab abad ke-6. Ini kitab Al-Asili, kitab abad ke-7. Ini kitab Al-Fakhri. Ini kitab Umdatul Talib. Ini kitab An-Nabhah. Ini kitab Tuhfatul Talib. Di Tuhfatul Talib inilah abad ke-10, 600 tahun setelahnya ditulis oleh ahli nasab. Tetapi keluarga mereka sudah menulis dulu, mengakunya di abad 9. Jadi 550 tahun setelah wafatnya yang diaku, baru ada pengakuan dari sekelompok orang bahwa dia keturunan Nabi melalui Ahmad bin Isa. Oleh kelompok-kelompok Dajjal Imad ini. Ini kitab abad ke-4 loh, jangan main-main. Loh, Alawiyin dari mana Habib? Sayyidil Imam Abdullah punya anak, salah satunya Alwi. Dari Alawiyin ini pecah. Asgaf itu dari Alawiyin. Bin Syihab dari Alawiyin. Bin Syekh Abu Bakar bin Salim dari Alawiyin. Al-Haddad dari Alawiyin. Al-Attas dari Alawiyin. Bahashim dari Alawiyin. Banyak para kebia, hampir mayoritas wali-wali di Indonesia ini, di dunia ini 60-70% Alawiyun. Ini yang dinafikan, ini yang diingkari. Jalil adab, biadab itu. Yang saya baca di dalam kitab-kitab nasab
yang ada pada masa di mana Ubaid ini diperkirakan hidup, yaitu di abad keempat. Dia punya anak namanya Alwi di abad kelima. Kita tanya kepada kitab-kitab yang ada di abad kelima, apakah dia ditulis sebagai cucu Nabi ataukah tidak? Kitab nasab Yaman itu banyak yang nerangin Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa punya anaknya berapa? Anaknya 3, namanya Muhammad, Ali, dan Husain. Klan Ba'alwi mengatakan leluhurnya namanya Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa saya verifikasi, telah ada dicatat di dalam kitab Tahdhibul Ansab, benar dia cucu Nabi Ahmad bin Isa ini. Jadi Sayyid Ahmad bin Isa betul-betul cucu Nabi, diverifikasi banyak kitab yang ada pada masanya atau masa yang paling dekat dengan Ahmad bin Isa. Semuanya mencatat Ahmad bin Isa adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berjanji nanti saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi. Jangan macam-macam. Anda telah membangun harimau yang tidur. Kami akan buat goncang nanti dunia ini gara-gara sampean. Yang ketiga anak dari Ahmad Muhajir ini adalah Ali. Dan yang keempat putranya bernama Husain. Jadi empat-empatnya ini anak dari Imam Muhajir Ahmad bin Isa. Lalu ada orang di abad 9 mengaku sebagai keturunan Ahmad bin Isa yang ada di abad keempat. Kemudian menyusun silsilah nama-nama Binanu, 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 bin Alwi, bin Ubaid, bin Ahmad, bin Isa. Lihat, saya kasih peringatan terhadap kelompok-kelompok Imad dan kelompoknya. Suatu hari saya akan kasih shock terapi dengan tegangan tinggi kepada saya. Yang dipakai sama si Imad itu hanya di abad ke-7. Itu banyak kedustaan, banyak bohong, banyak dikabur-kaburkan. Saya meneliti terus apa yang dia omongkan. Saya meneliti dalam kitab-kitab mereka yang lain. Saya akan bongkar. Nanti ada waktu. Saya lihat di kitabnya, di kitab yang dikarang pada masanya masing-masing. Ternyata nama-nama dari leluhur para habaib ini menurut bacaan saya tidak ada dicatat sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tulis di dalam tulisan saya, sekarang saya dimarah-marahin, Pak. Saya dicaci maki. Apa yang dia baca saya akan bongkar semuanya. Ada kepalsuan di dalamnya, ada yang dikaburkan, ada yang ditutup-tutupi. Ada apa sebetulnya? Kenapa kalian benci kepada para habaib? Apa salah mereka sada alawiyin? Kita membuka ini dengan didasari kecintaan sesama anak bangsa Indonesia. Tidak ada kebencian secara zati kepada siapapun. Apalagi tentu di antara kita ada yang sudah muasyarah, betul apa tidak? Tunggu. Suatu saat kalian akan bertemu dengan saya. Saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap kalian nanti. Saya hanya menulis apa ilmu yang ada di dalam kitab-kitab para ulama. Bahwa para ulama dulu sudah mencatat bahwa Ahmad bin Isa betul cucu Nabi. Tapi dia tidak punya nama anak Ubaid. Dia tidak punya cucu namanya Alwi. Kata para habib ini, luhur kita turunan Nabi. Dari namanya Alwi, makanya disebut Ba'alwi. Saya ingatkan kepada para santri, baik yang ada di Jember, atau yang ada di Banyuwangi, atau yang ada di Lumajang, atau yang ada di Probolinggo, atau yang ada di Pasuruan, atau yang ada di Madura, atau yang ada di Surabaya. Para santri, jikalau ada kelompok-kelompok iman, kelompok-kelompok pencaci maki sada alawiyin ini, pertama laporkan dulu kepada aparat kepolisian. Tapi kalau kepolisian tenang-tenang saja, polisinya tidak mau menggerak, polisinya malah memberikan fasilitas, umpamanya kita akan kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah. Kita akan kasih shock terapi terhadap mereka. Tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa sikat, kita bisa bumi hanguskan, apalagi kelompok-kelompok Dajjal Imad ini. Kira-kira dibiarkan atau dilawan? Itu artinya mencaci maki para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, menyalahkan nasab-nasab sanad keguruan para kiai kita, sampai berani-beraninya mengatakan Alawi Jahannam, nasab kalian palsu, biadab. Dari namanya Alwi, makanya disebut Ba'alwi. Punya ayah namanya Ubaid. Ubaid ini anaknya Ahmad bin Isa. Kata saya bukan. Ini saya lagi wadul, Pak, karena saya dicaci maki melulu gara-gara ngomong ini. Nih kitabnya ada manuskripnya, ada cetakannya, dikarang oleh ahli nasab yang asli. Kami akan kasih shock tegangan tinggi nanti. Kami akan berikan shock tegangan tinggi. Makanya kami periksa. Ada kelompok imat tadi malam di Jember. Saya katakan, kenapa tidak lapor secepatnya?
kita akan kasih shock terapi. Dimanapun dia sembunyi, kita akan kasih shock terapi. Kita periksa beberapa tempat yang mencurigakan, tidak ada, kita akan kasih shock terapi. Setuju tidak? Setuju tidak? Kira-kira Dajjal ini dibiarkan atau dilawan? Dibiarkan atau dilawan? Saya ingatkan kepada jamaah pengajian sekali lagi, baik yang ada di Pasuruan, yang ada di Tanggul, yang ada di Jember, yang ada di Bangil, yang ada di Surabaya, yang ada di Madura, bangkit panjenengan sedaja, sampai neneng panjenengan. Masa gara-gara dia bukan cucu Nabi kemudian kita tidak mau berteman dengan dia lagi? Tidak ada begitu. Kita hanya kasih tahu bahwa Anda bukan cucu Nabi, jangan ngaku-ngaku lagi, itu doang, beres. Ayo mari kita yang tadinya biasa ngopi, ngopi lagi. Tidak ada yang tes tuh, yang C1 itu nggak ada, santunya itu 180 uang itu nggak ada. Terus piye itu? Masa cek ngotot aja, malah diharamkan malah yang di DNA ini. Wah, aneh. Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh, haram secara syariat. Duh, lagi berarti orang tua kalau mantunya nggak waduh mas. Astagfirullahaladzim. Oh janganlah, sampai mantu ya kudu nyadar, jangan menentang orang tua atau orang tua. Dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu benar bahwa tes DNA itu haram. Siapa sih ngomong? Tes DNA haram. Tes DNA itu ini ilmu genetika, ya masalah nasab habaib itu. Atas dasar apa diharamkan? Tidak. Kalau kecuali ada temuan betul-betul diharamkan, apalagi kalau ini darurat, ini penting, ini urgent. Al-hajah tanzilu manzilat ad-darurah. Kepentingan atau kebutuhan itu menduduki posisi darurat. Nah, wad darurat itu tubihul mahzurat. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang mestinya tidak boleh. Ini tidak ada dalilnya yang melarang. Kok diharamkan? Ngomong Indonesia merdeka itu karena konsep yang dilakukan dan perjuangannya para habaib. Saya percaya orang tai kucing Belget, yes, Belget orang ini kasih sejarah yang mentara gelon. Ada orang pahlawan atau balawan orang ini. Zaman dulu tahu sejarah moco, bayang perang 10 November, perang Diponegoro, perang Padri, perang Paregrek, enek para habaib. Iku Indonesia ini direbut kalau bangsa ini orang Ondra kuwi. Boleh mila. Jangan bisa bayangkan, terjadi nggak ada sejarah yang mencatat yang namanya Ba'alawi. Enek jenenge Osman Bediaknya jadi muftinya napa jenenge mufti Belanda di Betawi. Ingon-ingone lon Iman-iman itu mana loh. Jadi hari ini Bapak Ibu setelah kita merdeka selama 70 tahun masih dijajah secara religi oleh kaum Ba'alawi. Terima nama mboten sampean. Murah kene nek habaib diusir ae ngopong kuwi. Nggih napa nggih? Ora kabeh ya. Yo wis ngaku turunane Kanjeng Nabi. Lawane kok karo aku turunane kenaro aku. Kok bukate lawane pengen gelut ae. Kenaro kan gelut ae. Kula didawel kena 18 juta. Kali habaib. Ini kula wae, kula wedi nek mboten mlebu swarga. Gelar kesane ngalah sakniki niki ada jenenge Kiai Imaduddin atas pengajian yang dilakukan oleh Rizik Syihab, oleh Bahar bin Demik dan konco-koncon. Oke. Jinten Bahar bin Demik toh? Oh, mana Demik ya? Lho kenapa nggih rasa wedi-wedi sing duwe Nusantara ki awak dhewe didudeke. Nggih apa nggih? Aku berani mengatakan bapakku ki pahlawan. Bapakku kemudian Hizbullah. Jadi aku loro nek Indonesia tidak awake dijajah secara religi. Nggih apa nggih? Aku umat Kanjeng Nabi tukang njaluk duit. Ini dijaluk ini wae mergo penting gak mlebu swarga.
Ngono piye tukang kowe dhewe engkok tok ning Muhammadiyah enggak. Sungguh Indonesia pesantren kita, sungguh Indonesia medan dakwah dan medan jihad kita. Ngestroh Indonesia, ngestroh sajadah kita kampleng. Jangan sampai sejengkal pun hilang, jangan sampai sejengkal pun dikuasai orang lain. Jangan sampai dijajah, diambil orang lain. Jangan sampai dirampas, dirampok, dimaling bangsa lain. Meskipun mungkin kebetulan agamanya sama. Saya pribadi falakul alam sangat mendukung tesisnya Kiai Imaduddin karena ini ranah keilmuan, maka saya mendukungnya juga karena ranah keilmuan, bukan ranah yang namanya kurafat, bukan. Ini masalah keilmuan, dan sampai kapanpun selama belum ada jawaban dari Rabithah Alawiyah yang ilmiah, saya akan tetap mendukung Kiai Imaduddin. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan kepada sahabat-sahabat, kepada teman-teman. Saya mohon maaf jika sampai hari ini saya belum memberikan dukungan kepada Rabithah, karena menurut saya belum ada jawaban yang pas. Itu saja, mohon maaf. Pirang bahwa saiki perdebatan bahwa habaib ning Indonesia kuwi palsu setelah diteliti. Apa? Palsu, diteliti. Iki ora Habib keturunane Kanjeng Nabi. Diteliti jenenge Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ku neliti iki Habib kok kelakuane ngene, kok ngajak perang terus, kok ngajak demo terus. Nggih ta? Sithik perang, sithik demo, sithik maido, ulama dipaido nggih. Iki maido ulama dipaido wis salah-salahno. Ulama iki Gus Dur buta mata, buta hati nggih. Nate pirang? Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak ngelihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Iya, tapi kalau kita dari gambar ini banyak yang menggunakan baju dari FPI. Iya, Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Ya, Habib. Gus Dur dirane buta mata, buta hati. Kiai Said iku piye sedih sedih. Kabeh kiai-kiai. Tokoh-tokoh NU mayoritas dipaido. Itu elek-elekno. Iki gak sesuai iki nak keturunan Kanjeng Nabi. Gak masuk akal. Tuhan Kanjeng Nabi kudune akhlake iku luar biasa. Kanjeng Nabi iku akhlake sangat halus. Pokoknya sangat halus. Kanjeng Nabi. Ya iki kok ngaku keturunan Kanjeng Nabi, kok perilakunya seperti ini. Akeh sing cerita-ceritane gak masuk akal. Cerita wong kiai sing pinter, sing alim iku enggak luwih apik daripada Habib siji sing goblok maksiat ndah. Kan ya enggak masuk akal. Belajar karo kiai sing ora keturunan Habib iku tidak lebih baik dari belajar ning Habib sing goblok sekalipun. Sampai disampaikan seperti itu, lah nak belajar ning gone wong goblok iku entuke apa kira-kira? Walaupun keturunan Nabi ngakune. Terus akhirnya diteliti. Sejarah itu dibuka zaman biyen, dibuka kabeh kitab-kitab kuno, diteliti bener-bener secara jeli, diteliti iki kok janggal. Jirene Habib sing Indonesia kabeh Habib sing julukane ngarepe Habib diteliti. Tak ndurane julukane Ba'alwi karena keturunane Alwi. Lah Alwi iki anake Ubaidillah. Menurut mereka Alwi itu keturunannya Ubaidillah, sanadnya mereka. Lah yang diteliti adalah Ubaidillah iki bener gak Ubaidillah iki anake Ahmad Al-Muhajir. Ngakune Ahmad sing Al-Muhajir menurut beliau, walaupun juga diteliti bukan Muhajir. Sing Ahmad iki putrane Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi iki terus mendur tekan Rasulullah. Bener terkonfirmasi. Tapi sing Ubaidillah ini
tidak terkonfirmasi karena diteliti ternyata Ahmad iki sing putrane Ahmad bin Isa Ar-Rumi iki putrane ora nek Ubaidillah, hanya Ali, Muhammad, Husain. Ora nek Ubaidillah. Ubaidillah miturutnya anak kedua. Lho sing anak ketiga wae tercatat, kok anak yang kedua tidak tercatat? Muskil. Itu enggak masuk akal. Lah inilah yang dari objek penelitian akhirnya dibongkar, ternyata hanya ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iki sing jeneng Habib. Menurut Al-Attos, Al-Segaf, Al-Kaf, kabeh sing keturunan Ba'alawi, Bani Alawi, Bani Alwi. Alwi itu putranya Ubaidillah. Ubaidillah palsu. Akhirnya diteliti, dipadukan lagi dengan ilmu filologi, ilmu sejarah. Diteliti kitab-kitab kuno iki kitab iki jire diomong tahun 400 Hijriah. Diteliti nganggo kajian ilmu filologi ketemu. Iki kertasnya jire tulisan karangan tahun 4 Hijriah. Diteliti ketemu, enggak, iki kitab karangan tahun 2000 ketemu. Polpene ketemu, iki polpen ora tahun 400 Hijriah, iki polpen pilot iki sing digawe ketemu. Dengan kajian ilmu filologi yo enggak terbukti. Ditambah dikuatno lagi dengan kajian ilmu tes DNA. Tes DNA niku dites darahe utawa rambute, macam-macam utawa idune dites. Wong akan ketahuan dengan tes DNA jenengan anake sinten niku ketahuan. Tes DNA mendhuwure keturunan Kanjeng Nabi kuwi harusnya haplogrupnya J, ternyata Habib-habib itu mayoritas G niku mayoritas keturunan Yahudi Askenazi, nggak enak jalure blas. Lah kena apa kok dibongkar, kena apa kok disampaikan terus, karena gerakannya sudah berbahaya. Maidu ulama-ulama kiai-kiai dipaidu, direndahkan. Terus ditambah lagi sejarah NU dipalsukan. Sejarah NU Sejarah NU berdirinya NU iku Mbah Khalil Bangkalan sing sampean ngerti nggih. Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Abbas Bullah. Moro-moro enek buku pelajaran anyar ning Jawa kono enek buku pendiri nih sing nomor 2 setelah Mbah Khalil Bangkalan Habib Hasyim. Kok iso Habib Hasyim iki piye ceritane? Ditambah meneh moro-moro Pangeran Diponegoro iki Habib. Imam Bonjol Habib. Pembacaan rek proklamasi iku ning omahe mbahane Habib. Kan bahaya. Untuk saiki mungkin aman. Tapi untuk beberapa ratus tahun kemudian atau 50 tahun, berapa puluh tahun ke depan, ketika orang-orang sekarang enggak ada, kerek anake dhewe tok sing ngerti, putu-putune dikandani Indonesia iki merdeka karena Habib. Kowe belajar nak karo ulama iku kleru, kudune karo sing keturunan Habib. Rusak bahaya dunia. Indonesia diambil alih mereka. Kerek glembyah. Wong pribumi gak duwe jasa blas. Mulane kudu dibongkar. Ketika terbukti ora keturunan Rasulullah wis berbahaya. Harus disuarakan terus. Karena apa? Karena demi Indonesia ini aja sampai dirusak oleh orang-orang yang enggak bertanggung jawab. Nggih ta mboten? Karena terus disampaikan, mulane terus kula ajak bolo-bolo sering hadiri acara-acara istighosah sing digelar NU itu penting. Salah satunya memang untuk yang bisa kita buat sekarang untuk menjaga negara ini, salah satunya yang paling mudah ya dengan cara hadiri istighosah. Nah, dengan acara penghitungan koin NU itu pembacaan istighosah hadir mawon. Niati berjuang untuk negara. Nah, untuk negara wis sekolah kok sombong menuntut negara, wis niati untuk
Ya wis pokoke kalau istighosa wis kanggo awake dhewe minimal ngono. Nah, ngoten lho. Niku beres. Makane penting ngaji niku penting sangat. Pentingnya ngoten niku. Ketika enggak ngaji, orang gampang dibodohi. Ngoten. Nah ini tadi, makanya gerakan mereka ini karena kalau tampilan yang seperti ini tampilan biyen. Ning kitab ini tampilan biyen. Bisa dibedakan dengan jelas. Nah saiki untuk membedakan sulit. Ketoke padha ya sholawatan, ya ziarah kubur mereka itu. Tapi gerakannya ngajak khilafah untuk mengganti Pancasila. Kamu ngerti Habib Rizik? Habib Rizik niku jelas-jelas ngajak khilafah. Tapi jangan langsung di sini nanti ada ngambil kesimpulan, wah Habib Rizik ini pendukung demokrasi. Enggak, saya pendukung syariat Islam, saya pendukung khilafah, saya pendukung tatbikus syariah. Saudara, adapun soal ada partai nggak ada partai itu cuman kemasan, itu cuman kendaraan untuk mencapai tujuan, saudara. Jadi kita ingin menjadi bangsa yang berdemokrasi. Kita menghendaki kehidupan demokrasi, bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia. kalau ini dibiarkan, hancur ini negeri. Jadi nggak usah bicara demokrasi lah, udah hancur-hancuran ini demokrasi di kita punya negeri ya ikhwan. Demokrasi yang cocok untuk bangsa kita. Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Siapa bilang Indonesia tidak bisa dibangun tanpa partai? Bisa, saudara. Kita membangun satu negara meritokrasi, di mana semua jabatan di kementerian itu dipegang oleh orang-orang dari hasil karir mereka, bukan orang partai, saudara. Demokrasi kita harus demokrasi yang sejuk, demokrasi yang damai, demokrasi yang menghindari kemunafikan. Kalau itu yang terjadi, ya hancur dong demokrasi kita. Karena sekian ratus anggota dewan tadi nggak ada maknanya, nggak ada manfaatnya. Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan, di mana mengoreksi harus tanpa caci maki. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kita perlu suasana persatuan, kita perlu kolaborasi kerjasama, bukan cekcok yang berkepanjangan. Kita perlu pemimpin-pemimpin yang tidak caci maki. Siap turunkan Jokoduk, siap turunkan Jokoduk, siap lengserkan Jokoduk. Takbir. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan. Siap habisi mereka, siap sikat mereka, siap angkat senjata, siap revolusi. Takbir. Abdus Somad niku ya sama pendukung khilafah. Puas, ngerti? Nggih, niku sama pendukung khilafah. Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir. Lah wis terbukti nak khilafah, sistem khilafah ning negara kuwi, ning negara endi hancur. Gak enak sing bertahan. Lah Indonesia dengan sistem ideologi Pancasila sing wis dibangun, termasuk Mbah Wahid Hasyim, bapake Gus Dur, ya, sing termasuk merancang ideologi negara ini sampai sekarang 79 tahun merdeka, ijek bertahan, ijek rukun, nggak enek perang, padahal pulaunya syarat-syarat, tapi tetap bersatu dalam naungan NKRI. Ini berkat apa? Niki mau Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, gak masalah. Coba nak mengikuti aliran mbiyen, sampai ngerti mbiyen FPI. Bulan Ramadan sampai dodolan disuwipen dobrak-abrik. Awan poso dodol panganan dobrak-abrik sampean. Nggih. Gak oleh FPI mbiyen wis dibubarno alirane. Organisasi dibubarno FPI sing mbiyen. Tapi gawe meneh FPI meneh sama. Wonge yo ijek utuh. Terus enggak waspada kan bahaya.
Iku wis dibubarno, tapi orangnya masih, perilakunya yo masih. Kula mbiyen niku jember nambah sing jenenge Habib Rizik karena perilakunya kasar, gak karuan. Kula cek melok sing jenenge Habib Lutfi. Karena kalau ketoke nasionalis sampai kula biat thariqah beliau, thariqah Sadziliyah. Thariqah napa? Sadziliyah. Buri-buri ternyata sama. Kena diduga bukune niki thariqah niki dipalsukan. Mursyid thariqah iku sakjane saka wong pribumi, kok moro-moro dadi As-Sayyid Al-Habib. Kok dihabibno? Moro-moro enek makam palsu ning kono. Makam palsu. Sing terduga ya Habib lho. Berarti doa. Weh saiki selawatan Habib Syekh wis wong JNU nggih napa mboten? Buri-buri padha wae. Selawatan ya Habib Syekh, selawatane padha Habib Rizik gurune NU. Gaya emosi lho. Wong NU awake dhewe. Wong Habib Rizik kuwi sing maido Gus Dur, maido NU, mbek Habib Syekh diarani ngomong Habib Rizik gurune ini bahaya. Bahaya. Tapi makanya melok iki NU insyaallah kiai-kiai sing NU wis sing wong Jawa asli sing ajarane terbukti gak kakek polah nggih ngundang yo murah ngundang kiai-kiai mesti gak mahal di atas mimbar, bukan dia menunjukkan paling mulia, tidak, karena memang tugasnya lagi jadi khotib, betul apa tidak? Tapi ada sebuah klan yang menyatakan dirinya mulia ala kulli hal, dalam segala hal, dalam segala keadaan, dari orang lain, dari suku-suku lain, hanya berdasarkan karena dia keturunan seseorang. Ini bukan ajaran Islam, ini adalah ajaran syaitan. Tidak ada di dalam ajaran Islam seseorang lebih mulia dari orang lain hanya berdasarkan keturunannya. Dia harus terbukti berprestasi dalam hidupnya. Gus Alwi hari ini orang mulia bukan karena beliau adalah anak dari Kiai Rafi'i, bukan karena beliau cucu daripada Raden Kertadipa, tetapi karena beliau berprestasi, beliau belajar, beliau mau menuntut ilmu, kemudian mengabdi di tengah masyarakat. Para kiai menjadi kiai bukan hanya karena dia anak kiai, tetapi karena ilmu yang dimilikinya dan dharma baktinya kepada masyarakat dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ajaran yang berbeda dengan ajaran Al-Quran, bahwa nilai kemuliaan dilihat daripada takwanya, maka itu bukan ajaran Islam, walaupun yang menyampaikan pakai udang-udang segede Vespa. Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Al-Quran sudah jelas, kemuliaan berdasarkan takwa, tinggi pangkat berdasarkan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hadis Nabi mengatakan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada keunggulan bagi orang Arab terhadap orang ajam, apalagi hanya orang-orang yang mengaku Arab tapi tes DNA-nya bukan tes DNA Arab. Ngomong nasab apa enggak nih malam ini? Ngomong nasab apa tidak? Nanti ada yang marah, nanti saya dikasain Yahudi pesek, nanti saya dikatain begal nasab, nanti dikatain Wahabi, nanti dikatain Khawarij. Kira-kira saya Wahabi apa NU? Saya Syiah apa NU? Saya iblis apa Muslim? Lah udah orang 40 ngomong sesuatu itu sudah benar, udah disaksikan 40 orang. Kalau ada orang katanya dengan tulus mengatakan Gus Mukson ini wali nih. Kalau kita berdoa bareng-bareng Bapak, 40 orang berdoa tuh ngeriung tuh, makanya kalau ngeriung jangan pelit-pelit ngundang orang, minimal 40 orang biar amin-aminnya itu 40 orang. Itu katanya
jauh dari tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Walaupun nggak ngerti, amin-amin doang. Yang doakan apa namanya tuh siapa? Kiai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amin. Padahal dia nggak ngerti apa-apa. Tapi Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Doa dia walaupun dia tidak ngerti, husnudzon kepada kiai, bahwa kiai berdoanya ini adalah berdoa yang baik untuk dirinya dan untuk yang hadir, maka apa yang didoakan kiai itu akan diberikan juga kepada dia yang ikut. Amin. Bagaimana kalau yang doa itu ada di YouTube, ada di televisi, aminin aja. Kita nggak tahu apakah itu sampai apa enggak. Mudah-mudahan aja sampai. Itu namanya husnudzon kepada Allah. Ana inda dzanni abdi bi. Aku menurut persangkaan hambaku kepada aku. Itu namanya husnudzon kepada Allah. Harus kita husnudzon kepada Allah. Kalau kita lagi acara begini gerimis, wah, ini tanda kita yang hajat ini adem. Itu namanya husnudzon billah. Jangan turun hujan kita ada acara, dosa apa nih? Jangan begitu. Kita langsung husnudzon billah. Pasti ada hikmahnya. Husnudzon kepada Allah harus. Husnudzon kepada penipu haram. Husnudzon kepada penipu, udah tahu tampangnya penipu. Dan udah kata tetangganya, awas kalau orang itu datang kamu hati-hati, penipu itu orang. Tiba-tiba datang ke rumah dia, kita husnudzon. Boleh apa tidak kepada orang yang ada qarinah, yang ada dalil bahwa dia penipu? Tidak boleh. Ihtarisu anfusakum bidzanni. Bahkan ada riwayatnya ihtarisu anfusakum bisu'idzan. Jaga dirimu dengan suudzan. Kalau engkau bersuudzon kepada orang-orang yang dipantas disuudzoni, maka engkau akan selamat dari kejelekan orang itu. Orang yang tampangnya itu tampang maling, kita suudzoni, kita akan terlepas dari kejelekannya. Ada tamu tampangnya tampang maling, kita ada HP di meja, kemudian kita mau ngambilin air, HP-nya kita bawa, suudzon kepada dia, jangan-jangan dia maling. Betul apa tidak? Tapi kalau kitanya husnudzon saja, husnudzon kepada maling, orang yang gayanya gaya maling, kita husnudzoni. Kita masuk aja ke dapur, kita tinggalkan HP kita di hadapan orang yang tampangnya tampang maling, kira-kira HP kita selamat apa enggak itu? Insya Allah hilang, dan kita nanti akan kerok sebagai orang yang beradab. Mau nyangka tamu kita nggak enak, betul apa tidak? Kalau bukan dia, siapa lagi yang nyolong? Maka dulur-dulur sekalian, di dalam kaidah usul fikih dikatakan la ibrata bidzannil bayyini khata'uh. Tidak boleh menggunakan dzan yang sudah jelas salahnya. Kita husnudzon kepada orang yang tidak kita kenal, tampangnya pakai sorban, pakai jubah kayak saya begini, kemudian assalamualaikum, ngomongnya juga lembut, bapak ada di rumah, kira-kira orang begitu amarahnya, alamatnya orang baik apa orang jahat? Orang baik. Kalau amarahnya, amarah itu alamat, dia adalah orang baik, kita boleh husnudzon. Mangga nanti bapak saya ada, panggilin bapak kita, husnudzon kita. Ada HP, ada ini juga, nggak bakal pakai jubah begitu mau nyolong. Itu masih mending begitu. Tapi kalau tampangnya udah urakan, akhlaknya tidak menunjukkan orang yang saleh, gebrak-gebrak pintu, Assalamualaikum, bapak ada, kita belum pernah kenal, dia belum pernah datang, maka layak orang itu untuk disuudzoni. Kalau misalnya ada orang saleh zaman dulu datang ke kiai, contohnya Mbah Hasyim Asy'ari, ngaku cucu Nabi, Mbah Hasyim Asy'ari melihat akhlaknya baik, orangnya saleh, megangnya tasbih, subhanallah, subhanallah, masya Allah, akhlaknya tandak tunduk pada Mbah Hasyim. Dia mengaku cucu Nabi, kemudian kata Mbah Hasyim, kayaknya bener ini, akhlaknya aja begitu. Ditawarin minum, ana shaim, saya sedang berpuasa. Kemudian diamplopin misalnya Mbah Hasyim, nolak dia, malah dia ngambil emas 10 gram, nih buat Mbah Hasyim, masya Allah. Orang akhlaknya begitu, kira-kira ngaku cucu Nabi, kita percaya enggak? Percaya.
walaupun kita tidak tanya-tanya kepada dia nasabnya mana, susunan silsilahnya mana, akhlaknya baik. Tapi kalau ada orang yang suka mencaci maki, gayanya Bu tidak menunjukkan gaya tawadhu, kayak preman pasar, ngaku cucu Nabi, ngaku ada darahnya Nabi yang mengalir dalam tubuhnya, kira-kira kita terima apa tidak itu pengakuannya? Kira-kira perlu diverifikasi apa tidak? Kira-kira perlu tes DNA apa tidak orang model begini? Tes DNA perlu apa tidak? Haram. Tes DNA itu haram. Nggak boleh tes DNA, tidak ada di dalam kitab fikih, tidak ada di dalam madhab Syafi'i. Imam Syafi'i tidak bicara tentang DNA. Ari Imam Syafi'i mangges 1000 tahun. Tak aya DNA eta zaman Imam Syafi'i mah tak aya. Leres ente? Tidak ada DNA di masa lalu. DNA itu bukan tugasnya Imam Syafi'i, DNA itu tugasnya LBM PBNU, tugasnya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ada sekarang. Jangan bawa-bawa yang sudah wafat. Tugas-tugas guru kita sudah selesai pada masanya. Hari ini adalah tugas ulama-ulama yang ada pada masa ini. Kalau ada nawazil, kalau ada hadisah yang timbul hari ini, jangan bawa-bawa ulama masa lalu yang hadisah itu tidak ada pada masa lalu. Untuk mencari hukum kripto, jangan cari di dalam kitab Nihayatuz Zennya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, karena pada masa Syekh Nawawi Tanara belum ada kripto. Tapi tanya kepada Komisi Fatwa MUI, tanya pada LBM PBNU, LBM PWNU, LBM PCNU, tugas mereka untuk menjawab kripto halal apa haram. Kalau ada nawazil pada hari ini ditemukan bukti bahwa klan Ba'alwi bukan cucu Nabi, ditemukannya saat ini, jangan tanya Mbah Hashim Asy'ari yang sudah tiada, jangan tanya kepada Mbah Khalil Bangkalan yang sudah tiada, jangan tanya Mbah Maimun Zubair yang sudah tiada, tapi tanya ulama-ulama sekarang yang faham akan dalil-dalilnya, apakah Ba'alwi ini nyambung apa tidak sebagai keturunan Nabi. Betul apa tidak? Bagaimana kalau yang ditanya saya? Kalau saya yang ditanya, saya terangkan sesuai apa yang saya baca di dalam kitab-kitab nasab yang ada pada masa di mana Ubaid ini diperkirakan hidup, yaitu di abad keempat. Dia punya anak namanya Alwi di abad kelima. Kita tanya kepada kitab-kitab yang ada di abad kelima, apakah dia ditulis sebagai cucu Nabi ataukah tidak? Alwi katanya punya anak namanya Muhammad. Kita tanyakan kepada kitab-kitab yang ada di zamannya Muhammad ini, apakah dia sebagai cucu Nabi ataukah tidak? Dan saya sudah membaca kitabnya ada, kitabnya sudah ditulis. Kitab nasab di Yaman itu banyak yang nerangin Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa punya anaknya berapa, dia adanya di mana, kemudian siapa-siapa nama anaknya itu. Anaknya 3, namanya Muhammad, Ali dan Husain. Klan Ba'alwi mengatakan leluhurnya namanya Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa saya verifikasi, telah ada dicatat di dalam kitab Tahdhibul Ansab, benar dia cucu Nabi Ahmad bin Isa ini. Jadi Sayyid Ahmad bin Isa betul-betul cucu Nabi. Diverifikasi banyak kitab yang ada pada masanya atau masa yang paling dekat dengan Ahmad bin Isa. Ada Tahdhibul Ansab, ada kitab Al-Majdi, ada kitab Muntaqilatut Talibiyah, ada kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, ada kitab Al-Fakhri, ada kitab Al-Asili, ada kitab Umdatut Talib, ada kitab An-Nafah Al-Ambariyah, ada kitab Tuhfatut Talib. Semuanya mencatat Ahmad bin Isa adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada orang di abad 9 mengaku sebagai keturunan Ahmad bin Isa yang ada di abad keempat. Kemudian menyusun silsilah nama-nama Binanu bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa.
Saya lihat di kitabnya, di kitab yang dikarang pada masanya masing-masing. Ternyata nama-nama dari leluhur para habaib ini menurut bacaan saya tidak ada dicatat sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tulis di dalam tulisan saya, sekarang saya dimarah-marahin, Pak. Saya dicaci maki. Saya hanya menulis apa ilmu yang ada di dalam kitab-kitab para ulama. Bahwa para ulama dulu sudah mencatat bahwa Ahmad bin Isa betul cucu Nabi. Tapi dia tidak punya nama anak Ubed. Dia tidak punya cucu namanya Alwi. Kata para habib ini, luhur kita turunan Nabi. Dari namanya Alwi, makanya disebut Ba'alwi. Punya ayah namanya Ubed. Ubed ini anaknya Ahmad bin Isa. Kata saya bukan. Ini saya lagi wadul, Pak, karena saya dicaci maki melulu gara-gara ngomong ini, supaya orang sini ngebelain saya. Nih kitabnya ada manuskripnya, ada cetakannya, dikarang oleh ahli nasab yang asli. Bagaimana kalau yang ditanya saya? Kalau saya yang ditanya, saya terangkan sesuai apa yang saya baca di dalam kitab-kitab nasab yang ada pada masa di mana Ubed ini diperkirakan hidup, yaitu di abad keempat. Dia punya anak namanya Alwi di abad kelima. Kita tanya kepada kitab-kitab yang ada di abad kelima, apakah dia ditulis sebagai cucu Nabi ataukah tidak? Alwi katanya punya anak namanya Muhammad. Kita tanyakan kepada kitab-kitab yang ada di zamannya Muhammad ini, apakah dia sebagai cucu Nabi ataukah tidak? Dan saya sudah membaca kitabnya ada, kitabnya sudah ditulis. Kitab nasab di Yaman itu banyak yang nerangin Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa punya anaknya berapa, dia adanya di mana, kemudian siapa-siapa nama anaknya itu. Anaknya 3, namanya Muhammad, Ali, dan Husain. Klan Ba'alwi mengatakan leluhurnya namanya Alwi bin Ubed bin Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa saya verifikasi, telah ada dicatat di dalam kitab Tahdhibul Ansab. Benar dia cucu Nabi, Ahmad bin Isa ini. Jadi Sayyid Ahmad bin Isa betul-betul cucu Nabi. Diverifikasi banyak kitab yang ada pada masanya atau masa yang paling dekat dengan Ahmad bin Isa. Ada Tahdhibul Ansab, ada kitab Al-Majdi, ada kitab Muntaqilatut Talibiyah, ada kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, ada kitab Al-Fakhri, ada kitab Al-Asili, ada kitab Umdatut Talib, ada kitab An-Nafah Al-Ambariyah, ada kitab Tuhfatut Talib. Semuanya mencatat Ahmad bin Isa adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada orang di abad 9 mengaku sebagai keturunan Ahmad bin Isa yang ada di abad keempat. Kemudian menyusun silsilah nama-nama Binanu, bin Alwi, bin Ubed, bin Ahmad, bin Isa. Saya lihat di kitabnya, di kitab yang dikarang pada masanya masing-masing. Ternyata nama-nama dari leluhur para habaib ini menurut bacaan saya tidak ada dicatat sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tulis di dalam tulisan saya, sekarang saya dimarah-marahin, Pak. Saya dicaci maki. Saya hanya menulis apa ilmu yang ada di dalam kitab-kitab para ulama. Bahwa para ulama dulu sudah mencatat bahwa Ahmad bin Isa betul cucu Nabi. Tapi dia tidak punya nama anak Ubed. Dia tidak punya cucu namanya Alwi. Kata para habib ini, luhur kita turunan Nabi. Dari namanya Alwi, makanya disebut Ba'alwi. Punya ayah namanya Ubed. Ubed ini anaknya Ahmad bin Isa. Kata saya bukan. Ini saya lagi wadul, Pak, karena saya dicaci maki melulu gara-gara ngomong ini, supaya orang sini ngebelain saya. Nih kitabnya ada manuskripnya, ada cetakannya, dikarang oleh ahli nasab yang asli. Nih kitabnya nih, satu dek yang aku cucu Nabi. Ini kitab namanya Tahdhibul Ansab.
dikarang oleh Imam Al-Ubaidili, wafat 432 Hijriah. Nggak ada nama Ubaid disebut sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ini kitab abad kelima, namanya kitab Al-Majdi kalangan Imam Al-Umari. Tidak ada Ubaid dicatat sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ini kitab masih abad kelima, namanya Muntaqilatut Talibiyah karangan Ibnu Toba, abad kelima Hijriah. Tidak ada Ubaid dicatat sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ini kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, kitab abad ke-6. Ini kitab Al-Asili, kitab abad ke-7. Ini kitab Al-Fakhri, ini kitab Umdatut Talib, ini kitab An-Nabhah, ini kitab Tuhfatut Talib. Di Tuhfatut Talib inilah abad ke-10, 600 tahun setelahnya ditulis oleh ahli nasab. Tetapi keluarga mereka sudah menulis dulu mengakunya di abad 9. Jadi 550 tahun setelah wafatnya yang diaku, baru ada pengakuan dari sekelompok orang bahwa dia keturunan Nabi melalui Ahmad bin Isa. Jadi tidak ada sebelumnya yang nyatet sendiri. Nggak terima, Pak. Tidak terima kepada saya. Kemarin saya di Tuban mau ceramah, nggak boleh datang. Minta bantuan polisi dia untuk mencegah saya datang. Saya tetap datang aja, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tidak ada apa-apa. Dan ini terverifikasi apa yang saya teliti, yang sudah mempunyai kesimpulan. Kalau saya kesimpulannya itu sudah hakul yakin 100% bahwa para habaib yang ada di Indonesia ini dari marga Al-Attas, Al-Segab, bin Syihab, bin Yahya dan sebagainya, itu yang disebut Habib bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.